Nama saya Alatif Hasim, pensiunan guru ataupun mantan kepala sekolah Semadu Bangkinang yang sekarang masih aktif meneliti sejak tahun 1976 sampai sekarang. Sekarang kami bersama Yayasan Kedatuan Melayu Nusantara Martakus aktif meneliti sejarah dan pemerhati budaya sampai sekarang. Manuskrip yang ada pada kita di sini tidak begitu banyak, mungkin sekitar 25 buah ada, ataupun 25 buah judul buku-buku kuno. Mulai dari berukuran yang paling kecil sampai ukuran yang besar seperti ini. Dan kebanyakannya adalah naskah mushaf Al-Quran. Ada yang lengkap 30 juz, ada juga yang per juz yang diapakan. Kemudian ada juga kutipan-kutipan beberapa surat berbentuk fikih dan tajwid serta tauhid dan lain sebagainya. Kalau sejarah sampai pada kami, sejarahnya cukup unik juga. Sebetulnya saya ngoleksi benda-benda purbakala untuk menyelamatkan aset peninggalan budaya di daerah kita, khususnya Kampar dan Riau. Kami sudah meneliti sejak tahun 1976, waktu saya masih bujang lagi dan berada di sekolah menengah. Jadi di samping kita meneliti dan menulis sejarah dan budaya, juga kita mengoleksi, menyimpan benda-benda berupa artefak ataupun benda yang bernilai sejarah sampai sekarang ini. Jadi setelah kita kumpulkan cukup banyak, ratusan juga jumlahnya, ya mulai dari peninggalan zaman purba ya, prasejarah, bahkan zaman megalitikum ada, kemudian sampai zaman penjajahan Belanda. Sayangnya manuskrip ataupun peninggalan yang bersifat ini Islam sangat kurang. Makanya sejak itulah kami ikut berusaha mencari data-data ataupun sumber untuk mendapatkan manuskrip kuno khususnya tentang Al-Quran dan pelajaran-pelajaran bahasa Arab dan petunjuk ataupun pelajaran-pelajaran lainnya dalam tulisan Arab, Melayu dan segala macamnya. Alhamdulillah kami sudah bisa mendapatkan sekitar 27 manuskrip. Ini Al-Quran tua, bahannya terbuat dari kulit ya. Apakah waktu itu belum ada kertas? Mungkin kalau belum ada kertas berarti ini abad 17 ya atau 18. Nah, kalau yang ada kertas nanti kita bandingkan pula yang tulisan-tulisan ini kertas ada watermarknya di sini, bisa kita lihat tahunnya, buatan Inggris, Jerman dan segala macamnya ada di situ. Ya ini betul-betul ini nampaknya dari kulit. Dan ini di semua benda-benda yang kita selamatkan di sini ini adalah merupakan hasil benda yang dikoleksi oleh masyarakat kita turun-temurun. Nah, sisa-sisa itulah yang kita kumpulkan, ya, yang kita himpun kembali untuk jadi koleksi. Ya, karena suatu saat benda ini pasti berguna. Karena di Kampar ini dulu banyak benda-benda purbakala yang tidak kita selamatkan. Kebanyakannya jatuh ke negara luar ataupun negeri asing. Banyak yang memperjualbelikan, dijual ke barang antik, ke Bali, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Amerika. Jadi ada juga sampai ke Belanda. Nah, berdasarkan pengalaman itu, kita lihat banyak orang memburu tulisan-tulisan kuno, terutama yang kita dengar didapatkan dari Indonesia, akhirnya bawa keluar, bawa ke Malaysia, bawa ke Amerika, segala macam, bawa ke Belanda. Akhirnya timbul niat untuk menyelamatkan benda ini. Nah, di mana kita cari? Nah, inilah kita umumkan sama masyarakat untuk mengumpulkan, kalau ada ditemukan buku-buku ataupun manuskrip kuno yang tulis tangan ataupun cetakan lama, tolong disampaikan pada kami. Itulah sejarah sampai pada kita. Beberapa manuskrip yang berhasil kita selamatkan diantaranya berupa Al-Quran tulis tangan ini yang punya ciri khusus. Al-Quran ini berbeda dengan Al-Quran lain. Kalau di bahannya sudah diceritakan tadi, ada terbuat dari kulit. Yang keistimewaan yang lainnya adalah di sini terdapat muka suratnya ataupun istilahnya hiasan mushafnya berupa motif Melayu Kampar.
tulisannya tulisan tinta emas di atas bahan kulit, kemudian berwarna. Nah, anehnya di sini biasanya mushaf itu ditulis, hiasan mushafnya berada di halaman depan aja, ataupun halaman muka saja. Sementara Quran yang ditemukan di daerah kita nih, khususnya di Kampar nih, dia terdiri dari muka surat, nih, dua halaman, kemudian pertengahan surat, pertengahan Al-Qurannya, ini dua lagi, ya, lengkap. Ini motifnya motif kita nih, motif Melayu Kampar, ukiran pucuk rebung ataupun kelok paku ataupun pucuk paku. Dan motif-motif bunga yang lainnya sangat banyak, dan ada ulir sini, motif bunga pandannya ada di sini. Nah, ini udah jelas motif dari daerah kita. Kemudian bagian belakangnya juga ada. Bagian belakang juga ditutup dengan hiasan mushaf. Jarang ditemukan, mungkin kami belum pernah menemukan Al-Quran yang depan, tengah, dan belakangnya ada hiasan mushafnya. Kebetulan kami adalah Dewan Hakim Musabaqatul Quran, bagian Hatil Quran. Jadi kita tahu persis itu. Ada data-data dari dokumen-dokumen dari daerah lain juga kita baca, dan kita sudah punya grup untuk membahas masalah ini. Khususnya ada cabang hiasan mushaf di situ, ya. Nah, inilah di daerah kita inilah mungkin kita temukan mushaf yang ada hiasan penuh muka, tengah, belakang. Nah, kita ada beberapa mushaf, 3 mushaf nih, ketiga-tiganya seperti itu. Ini yang besar nih, seperti ini. Kita lihat. Ini juga di depannya. Ini ada hiasan. Ini. Kemudian di tengahnya juga, di sini sudah kita alih, ini dia. Ini di bagian tengahnya. Nah, di hiasan mushafnya ataupun muka suratnya penuh. Kemudian di bagian belakang juga seperti itu. Dan berdasarkan penelitian saya dan kawan-kawan, dan ada juga peneliti pemerhati Quran yang lainnya, sampai berjalan ke berbagai wilayah Indonesia, katanya hanya ditemukan daerah kita nih. Di sini juga kita mengoleksi buku kuno yang sangat terkenal, tidak hanya di daerah kita, mungkin di daerah Riau atau Sumatera kurang dikenal orang, tapi di Jawa dan di Asia Tenggara sangat dikenal, bahkan dunia. Nama bukunya adalah Sairul Salikin Ahyaul Ulumuddin. Ini jilid ini, ya. Kemudian ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Jawil Palambani. Kuburan yang ada di Pasar Kuo itu, meninggal 1614 ya, kalau tidak salah. Ya, bukunya kita temukan di sini, cetakan Mesir di sini. Alhamdulillah buku ini bisa kita selamatkan, walaupun tidak dalam bentuk cetak tangan asli, tulis tangan asli lagi, tapi sudah dicetak awal istilahnya. Kalau sudah cetak awal ini mungkin abad 18, 19 ya. Jadi cukup lama, ratusan tahun juga usianya. Sekarang di hadapan kita juga ada koleksi kita yang dikoleksi oleh Museum AMM. AMM itu singkatan dari Al-Latif Malay Museum. Ini berupa ayat-ayat yang biasa digunakan oleh masyarakat masa lalu ya. Orang-orang datuk-datuk kita dulu atau nenek-nenek kita dulu untuk pagar diri, mungkin pagar rumah, istilahnya digunakan untuk semacam alat, kalau istilah apanya, tangkal gitu kan, sebetulnya tidak boleh diapakan kan, tapi karena ini namanya bagian daripada budaya, harus kita jelaskan juga. Ini tulisannya ada berupa raja-raja ya. Di sini ada kode-kode tulisannya yang mereka yakini ini kalau ini dibawa ini bisa terlindung dari sakit ataupun gangguan jin, gangguan makhluk-makhluk lain yang makhluk berbisa dan segala macamnya. Jadi dianggap ini apa namanya, semacam azimat lah, azimat. Kalau dunia antar sana mengenalnya azimat. Kalau kita sini, kalau daerah kita tangkal ataupun jimat kan. Nah sebetulnya ini sudah lama hilang nih di daerah kita. Dulunya ini adalah merupakan pakaian sehari-hari dibawa untuk berlayar, menjaga rumah, kemudian untuk kemana-mana, untuk jaga-jaga diri.
Ada untuk wanita, ada untuk laki-laki. Ini seperti ini. Ini tempatnya. Satu lembar juga terbuat dari kulit ya. Bisa jelas? Nah, ini satu lembar yang dilipat, kemudian memanjang, ya. Kemudian kalau untuk menampakkannya ada tempatnya, ada berupa ini sudah dibuat sedemikian rupa. Ini kita simpan dalam plastik untuk sementara masih di ruang gudang baru. Masih museum kita ini sebetulnya bendanya sangat banyak. Mau apa jenisnya? Ya, museum kita pernah dikunjungi oleh tamu dari Malaysia, orang museum dan peneliti juga, dan orang dari BPCB dan Sumatera Barat. Kalau melihat benda-benda yang kita koleksi ini cukup bervariasi gitu. Bahkan mungkin kalah museum lain. Kekalahan kita tidak punya tempat. Kalau dari segi materinya dan segi kekayaan sejarahnya mungkin kita tidak ketinggalan. Dan tanggung jawab kita kan bukan itunya. Kita merupakan artefak-artefak yang ada di negeri kita, termasuk apalagi ini jenis-jenis artefak Islam yang berhasil kita selamatkan. Di antaranya adalah manuskrip kuno ataupun tulisan-tulisan tulis tangan dan cetak lama ya, sekitar 25 sampai 27 buah. Kemudian berupa keris yang ada tulisan, parang, keris kampar, sudah itu ada lagi semacam perkakas rumah tangga. Kalau keris dan parang ini ada sekitar yang ada tulisan Arab dan ada sekitar 12 buah. Kemudian kalau bejana tempat minyak, kalau dulu tempat minyak kasturi gitu, atau lampu kuno sebelum temukan minyak tanah, nanti boleh kita lihat. Nah, contohnya bisa kita ambil nanti. Sudah tuh keris-keris, yang kerisnya keris Melayu, ada Melayu kampar khusus. Orang tahunya keris itu keris kampar gitu. Ternyata keris kamparnya ada juga yang ditulis dengan tulisan Arab, mungkin setelah Islam masuk ya. Dan pada umumnya keris kampar itu adalah jauh sebelum Islam, zaman Hindu, bahkan Praswijaya sudah ada keris kampar. Itu dikenali oleh para pakar dunia itu. Kita sini yang tidak mengenali gitu, namanya keris kampar. Bahkan yang ditemukan di Jepang itu keris kampar juga kiranya. Kemudian ada juga kita temukan di sini semacam piring dari Cina dan piring dari daerah kita nih, artinya piring kuno abad 16, tapi di situ adalah ayat Quran, termasuk guci juga. Jadi kalau di total yang ada tulisan ayat Qurannya ataupun ada doa-doa di situ, ada sekitar 15 buah atau 20 buah mungkin ada. Sebetulnya pantang larangan itu ini aja, dari gangguan alam ataupun itu aja, misalnya hujan ataupun yang lain kan jangan terlangkahi gitu kan, atau jangan taruh di bawah, jangan basah lah istilahnya, itu yang pantang. Kalau yang lain itu tidak ada. Kemudian kalau larangannya itu tadi, kalau naskah yang sifatnya sudah hampir hancur, ini naskah masih 70% ya, 60% ya. Ada naskah kita tuh masih sudah 30%, hampir hancur semua. Itulah enggak kita bolehkan bolak-balik. Kita larang dulu. Bukannya enggak boleh, karena itu kita selamatkan dulu. Nanti kita buat seperti ini. Pertama, harapan kita kepada masyarakat, kalau ada masyarakat yang memiliki benda-benda purbakala ataupun apalagi manuskrip nih, marilah kita sama-sama jaga dan kita selamatkan. Jangan dirusak, walaupun itu sudah hampir hancur misalnya, karena itu ternyata banyak barang-barang berharga, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Tolong kita selamatkan. Kalau tidak bisa menyelamatkan, ya antar ke Museum AMM ke Bang Pinang ini. Nanti kita yang selamatkan, kita jaga, kita buat daftar yang menyerahkan bukunya. Kemudian kepada pemerintah ataupun tokoh masyarakat, kita harapkan, ya marilah kita sama-sama menyelamatkan benda-benda aset budaya, sejarah, seni dan segala macam di daerah kita ini yang sudah banyak yang punah. Bukan mulai punah lagi, dah banyak yang punah. Sekarang tinggal sisa-sisanya. Mau nak kita selamatkan?
barang-barang kita, khususnya dari Kampar atau bendera Sumatera Tengah atau termasuk Riau ini pada umumnya, sudah banyak melayang ke luar negeri. Kenapa? Karena kita terlambat untuk menyelamatkan, terutama oleh pemegang kekuasaan, pemegang kebijakan. Nah, kalau seandainya pemerintah kita cepat tanggap, benda-benda yang selama ini tersebar di benda-benda di toko-toko barang antik itu mungkin bisa kita selamatkan gitu. Dan ternyata juga kita temukan benda di daerah kita nih, gagang pengunci pintu Ka'bah itu ada di daerah kita nih. Pengunci pintu Ka'bah ternyata itu adalah alat tempat menulis, tempat kalamnya membuat Fathul Arabi untuk menulis kiswah Ka'bah. Kemudian setelah ditulis baru dipindahkan ke bentuk anyaman benang emas kan. Nah, kemudian tempat tinta tadi, tempat pena tadi, itulah yang digantung di depan Ka'bah, pintu Ka'bah tadi sebagai gagang tadi. Dan ini bendanya ada di daerah kita. Jadi kepada pemerintah daerah kami minta, kepada tokoh masyarakat minta, mari kita samakan benda-benda artefak-artefak budaya yang bernilai sejarah di daerah kita nih. Karena apa? Negeri kita ini adalah negeri awal peradaban dunia. Indonesia atau Nusantara kuno itu adalah awal peradaban dunia. Nah, kalau bukti-buktinya bisa kita perlihatkan nantinya. Terima kasih.